Episode 4. Hyejin datang dan masuk ke tempat kejadian. Hyejin langsung bertanya pada Pildo apakah Choi Mujin ikut tewas. Dan tentu saja tidak karena Choi Mujin tidak ada di sana. Hyejin dan lainnya akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa yang melakukan ini, namun tidak ditemukan bukti bahkan rekaman CCTV pun tidak ada yang menangkap pergerakan geng Gang Jae. Setelah itu, Pildo mendapatkan telepon dan langsung pergi tanpa Hyejin. Di sisi lain Choi Mujin melakukan pemakaman untuk anak buahnya yang tewas. Hyejin pun datang ke sana namun dengan wajah tertutup helm. Dan di sana Hyejin berpapasan dengan Pildo dan Cha Gi-ho, Hyejin langsung menutupi wajahnya. Cha Gi-ho meminta untuk masuk dan Taejo mengizinkan, namun hanya satu orang yang diperbolehkan masuk dan Pildo menunggu di luar. Cha Gi-ho menemui Choi Mujin, Cha Gi-ho mengatakan dia sudah muak dan ingin mengakhiri semuanya. Namun Choi Mujin mengatakan bahwa sekeras apapun Cha Gi-ho berusaha, tidak akan pernah bisa menangkapnya. Esoknya, detektif Na datang dan menunjukkan foto yang sudah didapatkan, dan itu adalah foto Gang Jae. Hyejin sangat kaget. Cha Gi-ho melihatnya dan langsung mengenalinya, rupanya Gang Jae termasuk dalam salah satu target mereka, dan Cha Gi-ho pun tahu jika Gang Jae sudah menjadi mantan dari anggota Dongcheon. Malamnya, Choi Mujin menyuruh Taejo untuk mencari Gang Jae, mereka harus menangkap Gang Jae karena jika tidak, organisasi pasti akan hancur. Di sisi lain Cha Gi-ho berniat untuk melepaskan Mango, hal ini dilakukan untuk memancing pergerakan Choi Mujin. Dan mereka akan menangkap Choi Mujin saat Choi Mujin berseteru dengan Gang Jae. Setelah mendengar rencana ini, Hyejin langsung melaporkannya pada Choi Mujin. Dan setelah mendapatkan info dari Hyejin Choi Mujin akhirnya berniat mempermainkan Cha Gi-ho. Esoknya, Cha Gi-ho bertanya kabar tim yang mengawasi Choi Mujin, namun tim melaporkan tidak ada pergerakan. Cha Gi-ho tiba-tiba mengatakan bahwa Dongcheon akan hancur dari dalam karena ada pengkhianat di dalamnya, dan Cha Gi-ho pergi untuk menemui pengkhianat itu bersama Pildo. Hyejin langsung melaporkan hal ini kepada Choi Mujin. Dan Hyejin akhirnya berangkat untuk mencari tahu siapa pengkhianat yang akan bertemu dengan Cha Gi-ho. Cha Gi-ho menunggu si pengkhianat di pinggir jalan, dan rupanya Cha Gi-ho membawa kameramen untuk mengambil gambar orang yang mungkin mencurigakan datang. Hyejin akhirnya datang dengan pakaian tertutup dia mengawasi Cha Gi-ho, namun tidak ada yang datang, Hyejin akhirnya pergi. Dan tak lama kemudian, Taejo datang, namun Cha Gi-ho sama sekali tidak mendekati Taejo. Di sisi lain Hyejin naik ke sebuah gedung untuk melihat siapa pengkhianat yang datang, namun dia malah bertemu dengan Pildo. Hyejin dan Pildo akhirnya terlibat perkelahian, untungnya Hyejin berhasil kabur dan Pildo tidak melihat wajahnya. Hyejin kembali lewat depan Cha Gi-ho, dan di sana dia melihat Taejo. Namun Taejo tiba-tiba pergi bahkan sebelum dia berbicara dengan Cha Gi-ho. Pildo mendapatkan foto Hyejin yang tertutup. Mereka akhirnya sadar mereka sedang dimata-matai. Akhirnya Cha Gi-ho menyuruh Pildo untuk mengawasi Hyejin, karena dia merasa informasi bocor setelah kedatangan Hyejin di timnya. Hyejin akhirnya memberitahu Choi Mujin bahwa yang bertemu dengan Cha Gi-ho adalah Taejo. Choi Mujin sangat kaget, namun Hyejin menyuruh Choi Mujin untuk bersikap biasa kepada Taejo. Dan di sisi lain, Taejo mendapatkan surat yang berisi tentang seseorang yang akan memberitahu posisi Gang Jae. Dan ternyata Cha Gi-ho sengaja memanggil Taejo, untuk melihat siapa yang memata-matai mereka. Cha Gi-ho akhirnya memberikan berkas tentang informasi Hyejin kepada Pildo, dan di sana tertulis bahwa orang tua Hyejin meninggal karena kecelakaan akibat pengaruh obat-obatan. Setelah memulihkan fisiknya, Hyejin kembali bersiap untuk bekerja. Hyejin membawa pisau yang diberikan Choi Mujin. Sebelum ke kantor, Hyejin datang ke badan forensik untuk mengambil hasil penelitian pistolnya, namun hasilnya sudah diambil Cha Gi-ho. Akhirnya Hyejin hanya bisa melihat hasil penelitian pistolnya dari gambar, dan di pistol itu tertulis nomor seri pistol tersebut dan nama dari pemilik pistol tersebut.
Hyejin datang ke kantor dan langsung menanyakan siapakah Song Jong-su, pemilik pistol itu. Pistol itu dikeluarkan tahun 2004 dan Song Jong-su tercatat sebagai anggota Satres Narkoba. Cha Gi-ho akhirnya memberitahu bahwa Song Jong-su adalah mantan anggota Satres Narkoba yang mati setelah sebulan bergabung dengan Satres Narkoba, dan mengatakan bahwa Dong Cheon yang membunuhnya. Hyejin akhirnya langsung menanyakan hal ini ke Choi Moo-jin, namun Choi Moo-jin mengatakan bahwa Dong Cheon tidak pernah membunuh polisi, itu hanyalah tipuan dari Cha Gi-ho. Setelah kemunculan pistol itu, Cha Gi-ho mulai mempermainkan Choi Moo-jin. Esoknya, Hyejin pergi sendiri untuk mencari Gang Jae, dan tanpa diketahui, Pildo mengikuti Hyejin dari belakang. Hyejin mencari Gang Jae namun tidak ketemu, sampai akhirnya dia berhenti di sebuah basement dan Pildo menghampiri Hyejin. Hyejin sangat kaget. Pildo menanyakan apa yang sedang dilakukan Hyejin, namun Hyejin menjawab bahwa dia sedang mencari Mango karena Mango tidak diinvestigasi padahal mempunyai narkoba jenis baru. Tak lama kemudian Mango keluar, Pildo dan Hyejin mengikuti Mango. Di sisi lain Choi Moo-jin minum-minum sendirian di sebuah kedai. Mango masuk ke sebuah bengkel mobil, Pildo dan Hyejin masuk dan mengawasi Mango dari kejauhan. Di sana Pildo mengatakan apakah Hyejin melakukan ini demi ayahnya. Hyejin pun kaget. Namun ternyata ayah yang dimaksud Pildo adalah ayah Hyejin yang kecelakaan karena obat-obatan, bukan Dong-hun. Pildo bertanya siapa yang ingin Hyejin tangkap, namun Hyejin tidak menjawabnya. Tak lama kemudian Mango keluar dari mobilnya, dan ada satu mobil datang. Dan itu adalah Gang Jae. Gang Jae memberikan sesuatu ke Mango dan Mango langsung pergi. Dan di sisi lain orang-orang yang sedang berada di kedai bersama Choi Moo-jin adalah mata-mata yang disuruh untuk menyerang Choi Moo-jin. Tak lama kemudian Gang Jae melihat ke arah Hyejin dan Pildo dan tak lama kemudian anak buah Gang Jae muncul dan menghajar Pildo dan Hyejin. Di sisi lain, Choi Moo-jin melawan para anak buah Gang Jae yang menyerangnya. Hyejin dan Pildo akhirnya kalah dan diborgol oleh Gang Jae. Pildo sudah lumayan tidak sadarkan diri. Gang Jae sangat puas bisa bertemu dengan Jiwo, namun di sana Gang Jae tahu bahwa Jiwo sudah mengganti namanya, dan episode 4 selesai.